Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam video kali ini kita masih akan melanjutkan tentang pembahasan tentang calculation. Ini bagian dari klasifikasi event atau event classification khusus untuk Unity. Dan kita akan mencoba untuk mempraktekkan script calculation time atau yang berhubungan dengan waktu. Oke, jadi yang pertama seperti biasa Anda masuk dulu ke dalam buku Jetchil ya. Bukunya bisa diakses di bit.ly Jetchil 101 misalnya huruf besar. Dan untuk event calculation itu ada di chapter 5. Chapter 5 mana nih? Ini chapter 5 event classification dan kita akan ke calculation time. Kita akan mencoba membuat sebuah event yang berhubungan dengan waktu atau timer. Kita copy dulu nih. Namanya jangan lupa ya, setiap kali Anda mau mengcopy script dari Jetchil, pastikan namanya sama persis. Huruf besar, huruf kecilnya sama persis. Ini adalah calculation time, berarti C-nya huruf besar, T-nya huruf besar. Oke, kita copy dulu. Kita copy. Oh, banyak banget nih. Oh, sampai sini. Ctrl C. Saya pindah ke sini. Pastikan Anda juga Unity-nya sudah aktif ya, sudah jalan, ada project kosong seperti ini. Kita bikin script, klik kanan, create, si subscript, calculation time. Nah, calculation time. Pastikan pada saat Anda buat script, di dalam preview Unity-nya juga sama. C besar, T besar. Double klik. Reload. Nah, oke. Terus kita paste script yang sudah di copy, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Harusnya ini sudah beres, tidak ada yang error. Oke, kita kembali ke Unity-nya. Oke, kita akan coba. Ini karena lagi-lagi karena calculation ini biasanya adalah script non visual, jadi tidak masalah. Harusnya kita mau pasang ini di game object manapun ya. Jadi saya bikin game object kosong. Saya kasih nama time, time. Scriptnya saya copy, di drag ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa kelihatan ada beberapa properties yang muncul. Yang pertama mungkin kita akan membuat waktu berjalan itu biasanya kalau di dalam game atau aplikasi ya, waktunya itu bukan maju gitu, tapi kayak timer mundur, kayak counter dari 2 menit 3 menit ke 0 ya. Jadi biasanya kalau di game kan itu tuh, jadi ada game, ada levelnya ada harus bereskan si game ini dalam waktu 60 detik misalnya. Kita akan coba buat yang seperti itu. Jadi current value-nya yang semula 0 ini kita akan kasih 120. Berarti 120 ini artinya 120 detik. Kemudian akan kita aktifkan. Terus habis itu ada namanya time calculation. Time calculation ini adalah increment atau decrement. Increment berarti naik. Jadi 120 ke 121, 22, 23 gitu. Kita akan menggunakan yang decrement karena kita akan membuat sebuah mekanisme timer mundur. Timer countdown mundur sampai ke 0. Kemudian ini ada time format ya. Mungkin kita masih pakai normal dulu. Kemudian max value ini karena 120 kita set 120. Oke, sampai tahap sini berarti Anda sudah berhasil melakukan persiapan timer dengan menggunakan script calculation time. Coba kita play. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bagian current value ini angkanya sudah mulai berkurang. Dia akan berkurang sampai menuju angka 0. Ini mungkin saya coba cepetin ya. Misalnya saya ganti langsung di sini jadi 5 detik. 4, 3, 2, 1, 0.
Jadi ini setelah dari terakhir sampai ke nol, teman-teman bisa lihat di bagian bawah ada event namanya end time. Jadi apa yang terjadi ketika waktunya sudah habis, mencapai titik ke nol atau mencapai titik tertinggi. Boleh mencapai min value atau mencapai max value. Misalnya, hmm, kita bikin kubus lah di sini. Kita bikin kubus. Terus ini main ya. Oke. Mungkin jangan banyak-banyak dulu waktunya. Waktunya saya kasih 5 detik aja. Seandainya waktunya habis, nah kalau waktunya habis, maka kubusnya menghilang. Nah, kita akan membuat mekanisme sederhana seperti itu. Jadi teman-teman bisa mendrag kubus ke dalam sini ya, ke bagian time event. Kemudian pilih fungsinya game object set aktif boolean dan tidak dicentang artinya objeknya akan hilang. Tes lagi. 4, 3, 2, 1. Ting. Jadi ketika timernya habis, maka kubusnya hilang. Ini dengan mekanik ini teman-teman bisa membuka banyak mekanik kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika waktunya habis. Bisa munculin game over, bisa munculin Anda gagal, bisa munculin game over lagi, atau bisa munculin game over ya. Biasanya kalau waktu habis ya game over, ya nggak ada lagi biasanya. Oke, nah sekarang tadi kalau dilihat bagian waktunya memang udah jalan, cuman kan waktunya tampilnya di sini, tampilnya bukan di scene. Jadi sebetulnya kalau hanya menggunakan calculation time doang, player nggak bisa lihat tuh waktunya, waktu dari si yang berkurang itu nggak bisa lihat. Yang bisa lihat adalah kita sebagai developer. Nah, jadi kita akan coba buat satu buah teks untuk menampilkan waktunya. Oke, kita bikin pakai legacy ya. Legacy ini adalah uh, komponen game object versi lama, teks versi lama. Ini saya drag dulu biasanya karena versi lama nih. Jadi kalau teman-teman perbesar tuh apa ya, teksnya agak-agak burik gitu ya. Jadi trik untuk menajamkan si teks ini biasanya adalah menambahkan dulu fontnya, font size-nya digedein, nah, sampai segede gaban gini. Tapi kemudian di scale, nah, begini. Jadi udah di font size-nya digedein, kemudian di scale sehingga nanti tampilannya dia ya agak lumayan lah, agak lumayan tajam. Ini misalnya time ya, bikin time, kemudian saya bikin dua, saya duplicate, pencet Ctrl D. Habis itu di sini ada 0. Ini adalah waktunya. Waktu waktu lah. Sorry. Biasanya suka gini, biar biar nggak ketukar ya. Ini txt time. Ini 6 time. Nomor maksudnya. Nomor. Kalau teksnya kan cuma teksnya doang. Nah, kalau sudah begini, kita akan bisa pasangkan si teks ini untuk bisa menampilkan nilai dari calculation time. Misalnya, ini ada dua ya, ada dua event, event start event dan update event. Kita akan coba yang start dulu. Saya klik plus, kemudian saya masukin time. Kemudian di function ada calculation time. Ini ada write to. Nah, ini ada banyak ya write-nya. Kita ambil misalnya yang write to text. Saya pasangkan ke sini. Maka nanti secara otomatis ini 120 ya. Secara otomatis maka teks dari teks ini akan diganti sama nilai calculation time. Yang jadi masalah adalah yang muncul 120, sementara current value-nya turun terus. Nah, ini artinya start event hanya menjalankan tugasnya satu kali. Dia cuma dijalanin sekali doang. Sehingga untuk kasus calculation time emang nggak cocok
disimpan di start, cocoknya disimpan di sini, di update. Mirip-mirip dengan store sih sebetulnya sama. Jadi nggak, kalau disimpannya di dalam start cuman sekali doang dia ininya, apa, terupdate-nya. Oke, kita coba lagi. Oke, di sini sudah kelihatan ya, time 117 nih, 119 dia timernya sudah turun, sudah cukup make sense lah. Jadi kelihatan sama player juga bahwa timernya ini sudah berjalan dan ada sesuatu yang akan terjadi kalau dia mencapai 0. Nah, yang kurang adalah time format. Nah, di sini ada beberapa format yang biasanya dipakai untuk kasus timer, karena di dalam game itu kan nggak mungkin kita main 8 jam ya. Pasti dalam satu level tuh paling 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 lama untuk game-game casual tuh paling 2 menit 3 menit gitu. Jadi kita pakainya bisa pakai format yang kedua, MMSS, jadi menit dan detik. Jadi di sini bentuk apa namanya, secara visual tampilannya agak lebih kelihatan seperti waktu karena ada 2 digit dipisah dan ada detik 2. Kira-kira gini lah. Dan setelah ini habis ya, seperti tadi, kita bisa pasang end time di sini. Nah, ini yang terjadi adalah posisi calculation time ini sudah aktif. Jadi kalau misalkan saya, nah begini, saya nggak centang nih si timernya, kemudian ini format ya. Gimana caranya kita bisa mengaktifkan waktunya pada saat terjadi sesuatu, pada saat ada event. Misalnya, ketika usernya klik tombol, baru waktunya jalan. Atau ketika karakternya menabrak suatu tempat, tiba-tiba karakter apa waktunya baru jalan gitu ya. Jadi si timer ini tuh nggak tiba-tiba aktif, tapi diaktifkan karena sesuatu. Ini bisa juga kita simulasikan dengan menggunakan Unity Event. Jadi Unity Event ini banyak banget fungsinya. Yang paling gampang ya, karena kita belum main dengan karakter atau dengan mechanic collision, kita yang paling gampang adalah menggunakan button. Dengan button ini kita harusnya sudah bisa, teman-teman sudah bisa mengambil apa ya, mengambil hikmah dalam kehidupan, alah hikmah. Bisa mengambil konsep yang sama. Kalau dengan button bisa, harusnya dengan objek yang lain itu juga bisa. Selama objek itu memiliki Unity event. Nah ini nih. Jadi objeknya apapun, nggak harus tombol, mau dia karakter lah, mau dia monster lah, mau dia kubus, mau dia apapun gitu ya. Selama si objek itu bisa dikendalikan dan bisa berinteraksi dan memiliki ini tuh apa ya, kunci untuk bisa saling berinteraksi di dalam Unity. Kita akan coba eh, bikin simulasi kalau tombolnya saya pencet, maka si timernya baru nyala, baru aktif. Klik plus, masukin time-nya, calculation time, nah kita cari aja nih. Kira-kira yang mana ya? Nah, ini tulisan. Start timer, stop timer. Kayaknya ini udah kebayang sih ini mau ngapain ya. Start timer, stop timer, start timer lah. Jadi kebayang saya ceritanya pada saat apa tuh? Pada saat mulai game, nah muncul dulu nih penjelasan. Nah, dalam game ini Anda harus melaksanakan suatu misi dalam waktu 2 menit. Apakah Anda siap? Nah, gitu kan. Biasa nanya dulu. Begitu dia bilang, oke, saya siap. Ting! Gitu. Maka dia baru muncul. Tapi ini hati-hati nih. Karena kalau tombolnya begini, Anda siap. Balik lagi. Enggak nih. Oh, enggak, aman, aman, aman. Kira-kira bisa di spam. Loh, ya, tuh kan, masalah kan. Jadi karena ada dua apa tuh? Ada dua. Ini bahaya. Kalau di spam bisa-bisa apa? Waktunya cepat habis. Jangan. Jadi kalau Anda mau membuat mekanisme seperti ini, pastikan
Jangan bisa di spam. Artinya ya tombolnya hilangin. Pastikan hanya bisa diklik sekali. Ini bahaya kalau misalkan bisa di start terus ya. Kita akan bermain dalam waktu 2 menit. Anda siap? Ya. Pada saat siap, ininya berkurang dan Anda udah nggak bisa klik ya lagi. Jadi tinggal tinggal milih aja nih. Player tinggal punya dua kondisi. Apakah dia menyelesaikan permainan atau menunggu waktunya habis. Oke, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.